kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan akad, setelah itu ada apa, setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat, gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi. Diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan mawaddah. Mawaddah. Kemudian ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda, berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita satukan ayat ini bila ditujukan pada ibadah, maka ini kunci dari 3 pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, sa, ma, ra, kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, itu dulu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha, baru sakinah datang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru mawaddah dimudahkan. Wa rahmah, rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yaitu kalau Anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, ya kan? Yang menciptakan kita siapa, yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti ya dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang Dia berikan. Maka renungkan itu. Ya la ayatil qaumi yatafakkarun, renungkan, tafakkur sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, oh iya. Bah, begini seharusnya. Maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik. Teman-teman, ini ada yang menarik ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya. Saya keluarkan satu bab ya. Sakinah. Sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan, tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa. Tenang itu bahasa Arabnya, setidaknya itu ada beberapa kata. Yang paling populer tuh gini. 1, sakinah. Ya, sakinah. Yang kedua, tuma'ninah. Tuma'ninah.
Ada sakinah, ada tuma'ninah. Saya mau bicara tentang tuma'ninah dulu. Ya. Asalnya dari itma'anna yatma'innu. Tuma'ninah ini ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Jadi kalau seseorang telah menunaikan atau sedang bahkan menunaikan ibadah dan merasakan ketenangan dalam hatinya saat sedang beribadah atau telah beribadah, itu disebut dengan tuma'ninah namanya. Ya, bukankah Anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan? Dan latihannya disebut tuma'ninah, ruku. Kata Nabi, hatta tatma'inna raqi'ah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ruku Anda, jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam ruku. Tenang gitu. Kan? Itu tuma'ninah namanya. Makanya kalau orang sholatnya itu merasakan kenikmatan, benar caranya. Begitu ruku itu dia baca doa, tenang ke hatinya. Darah mengalir dengan enak, baru dia yang tidak. Ya kan? Hatta ta'tadila qa'imah, sampai tegak. Lalu sujud, hatta tatma'inna sajidah, sampai engkau merasakan ketenangan dalam sujud. Nah, ini tuma'ninah namanya. Dan ketenangan itu hadirnya dalam apa? Jiwa, dalam nafas kan? Nah, nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah, jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah, kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tuma'ninah jadi mutmainnah namanya. An-nafsul mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang. Maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah, berbeda dengan sakinah. Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ya. Baik. Ada mahasiswa atau pelajar, ujian. Ya. Ujian kan belum tenang ya. Ya. Makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya. Yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya, muridnya. Harusnya kan sebelum masa itu, di waktu-waktu belajar, dia belajar. Cuman kadang-kadang saat belajar main, ya saat harusnya tenang, sudah menguasai di minggu-minggu tenang, apa yang dia lakukan? Dia belajar gitu kan. Baik. Dari situ kemudian tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai, gitu kan? Itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatus syajaratu idza dhahabatir rih. Atau sakanatus safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi. Atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpanya itu telah pergi. Dan airnya kembali tenang. Nah, ketenangan yang telah melalui perombang-ambingan, diombang-ambingkan ombak, pohon diterpa, naik, turun, kiri, kanan, begitu. Setelah kemudian dia tenang lagi, ya, apa yang terjadi? Nah, ketenangan itu disebut dengan sakinah. Dan biasanya, kapal yang banyak diuji dengan gelombang, bahkan gelombang besar, dan dia melewati itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat. Ya, lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya. Semakin besar, yang kecil lewat. Ya, demikian pohon. Semakin diterpa anginnya kencang, ya, dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah, memberikan pesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat, apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah, banyak persoalan. Ya kan? Tapi dengan persoalan itu, turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya, kalau salah
persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa, kalau mengadu belum ketemu suami istri ke siapa mengadunya, ada semuanya. Gitu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah, tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas lebih tenang dari sebelumnya kan, ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru, punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dasarnya. Tapi problemnya begini, bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalannya dengan mudah? Dan karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, ya kan, bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika, maaf, seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Yang ditampilkan kadang-kadang, ya, boleh jadi egonya. Yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya, bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Suami bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya, maka ketika dikembalikan, nih, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua, dalam jiwa kita.